Halo, selamat datang dalam video pembelajaran hari ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas susunan pelaksanaan rapat, yaitu rangkaian urutan kegiatan yang dilakukan selama rapat berlangsung, mulai dari pembukaan hingga penutupan. Pemahaman mengenai susunan pelaksanaan rapat sangat penting karena rapat tidak hanya sekadar berkumpul dan berdiskusi, tetapi merupakan proses terstruktur untuk mencapai tujuan bersama. Mari kita pelajari langkah-langkahnya satu persatu. 1. Pengantar pelaksanaan rapat. Pelaksanaan rapat adalah inti dari keseluruhan kegiatan rapat. Disinilah agenda yang telah disusun sebelumnya dijalankan secara nyata. Pada tahap ini, semua peserta berperan aktif, menyampaikan pendapat, memberikan masukan, serta bersama-sama membangun keputusan. Agar rapat berjalan efektif, diperlukan susunan tahap pelaksanaan yang jelas dan sistematis. 2. Tujuan pelaksanaan rapat. Pelaksanaan rapat dilakukan untuk 1. Memberikan dan menerima informasi yang penting. 2. Menyelesaikan permasalahan secara kolektif. 3. Mengambil keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. 4. Menyelaraskan tugas, peran, dan strategi kerja. 5. Menyusun rencana tindak lanjut yang nyata. Dengan memahami tujuan ini, peserta dapat menjaga fokus agar diskusi tidak melebar dan tetap berada dalam alur. 3. Susunan pelaksanaan rapat. Berikut susunan tahapan pelaksanaan rapat yang umum digunakan. A. Pembukaan rapat. Rapat diawali dengan pembukaan oleh pemimpin rapat atau moderator. Dalam tahap ini, pemimpin rapat menyampaikan salam dan sapaan, menjelaskan konteks atau latar belakang rapat, menyampaikan tujuan dan arah pembahasan, serta mengajak peserta untuk mengikuti rapat secara aktif dan tertib. Pembukaan yang baik akan membangun suasana kondusif dan meningkatkan fokus peserta. B. Pembacaan agenda rapat. Selanjutnya, moderator membacakan agenda rapat. Agenda merupakan urutan kegiatan yang akan dibahas selama rapat, seperti penyampaian laporan, pembahasan inti, sesi tanya-jawab, pengambilan keputusan, dan penutup. Dengan memaparkan agenda sejak awal, peserta dapat mengikuti rapat dengan lebih terarah dan mengetahui batas waktu pada setiap sesi. C. Penyampaian laporan atau informasi awal. Tahap ini diisi oleh pemateri atau pihak yang bertanggung jawab atas laporan tertentu. Laporan yang diberikan dapat berupa hasil evaluasi, rekap kegiatan sebelumnya, data permasalahan, atau informasi penting yang menjadi dasar pembahasan. Penyampaian informasi awal sangat penting agar semua peserta memiliki pemahaman yang sama sebelum memasuki diskusi inti. D. Pembahasan inti. Ini adalah bagian yang membutuhkan perhatian paling besar. Pembahasan inti berisi proses diskusi untuk mengurai masalah, menyusun solusi, dan menghasilkan ide-ide baru. Dalam tahap ini, peserta menyampaikan pendapat, memberi tanggapan, memberikan solusi, dan melakukan klarifikasi bila diperlukan. Pemimpin rapat berperan menjaga diskusi tetap fokus, tertib, dan tidak melenceng dari topik. Etika berkomunikasi juga harus dijaga, saling menghargai, tidak memotong pembicaraan, dan menggunakan bahasa yang jelas serta profesional. E. Pengambilan keputusan. Setelah pembahasan selesai, rapat berlanjut pada tahap pengambilan keputusan. Keputusan dapat ditetapkan melalui 1. Musyawarah untuk mufakat, 2. Pemungutan suara, voting, atau 3. Kesepakatan bersama setelah mempertimbangkan seluruh pendapat. Keputusan yang dibuat harus jelas, dapat dilaksanakan, dan disepakati oleh peserta rapat. F. Penetapan rencana tindak lanjut. Keputusan rapat harus diikuti dengan rencana tindak lanjut. Dalam tahap ini ditentukan siapa yang bertanggung jawab, apa yang harus dilakukan, batas waktu penyelesaian, serta sumber daya yang diperlukan. Tindak lanjut berfungsi memastikan hasil rapat benar-benar diterapkan dan tidak menguap begitu saja. G. Penutupan rapat. Tahap terakhir adalah menutup rapat. Moderator biasanya menyampaikan kesimpulan singkat, mengucapkan terima kasih kepada peserta, memberikan pengingat terhadap tugas atau tindak lanjut, dan menutup dengan salam. Dengan demikian, rapat resmi dinyatakan selesai. 4. Kesimpulan. Susunan pelaksanaan rapat memastikan rapat berjalan dengan rapi, efektif,
dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Setiap tahap, mulai dari pembukaan hingga penutupan, memiliki fungsi penting dalam menciptakan proses diskusi yang terarah. Dengan menerapkan susunan ini, setiap rapat dapat menghasilkan keputusan yang bermanfaat dan langkah tindak lanjut yang jelas. Contoh studi kasus, pelaksanaan rapat yang kurang efektif. Di sebuah sekolah, OSIS mengadakan rapat persiapan acara Hari Guru. Namun, rapat berlangsung tidak efektif karena pembukaan rapat terlalu lama dan tidak langsung pada inti masalah. Agenda rapat tidak dijelaskan sehingga peserta bingung. Diskusi melebar ke topik lain, seperti rencana lomba semester depan. Tidak ada keputusan final mengenai siapa yang mengurus dekorasi, publikasi, dan konsumsi. Rapat ditutup tanpa kesimpulan dan tanpa tindak lanjut. Akibatnya, beberapa hari setelah rapat, banyak tugas belum dikerjakan karena peserta tidak memahami apa yang harus dilakukan. Penyelesaian studi kasus. Dari kasus tersebut, penyelesaiannya adalah pembukaan dibuat singkat dan fokus pada tujuan rapat. Agenda rapat harus diumumkan di awal, sehingga peserta tahu alurnya. Pemimpin rapat perlu mengendalikan diskusi, mengingatkan peserta ketika topik melebar. Keputusan harus dibuat dengan jelas, misalnya divisi dekorasi, A dan B. Publikasi, C dan D. Konsumsi, E. Buat tindak lanjut tertulis, lengkap dengan deadline. Tutup rapat dengan ringkasan hasil keputusan agar tidak ada miskomunikasi. Dengan mengikuti susunan pelaksanaan rapat yang benar, rapat dapat berjalan efektif dan menghasilkan keputusan yang dapat dilaksanakan. Baik, sebelum kita benar-benar menutup video pembelajaran ini, ada satu hal penting yang perlu saya sampaikan kepada Anda semua. Seringkali kita memandang rapat sebagai kegiatan yang melelahkan, penuh debat, atau bahkan membosankan. Tapi sebenarnya, rapat adalah ruang komunikasi yang sangat berharga. Banyak keputusan penting, banyak kesepakatan kerja, bahkan banyak ide besar lahir dari sebuah meja rapat yang mungkin terlihat sederhana, tetapi punya peran luar biasa dalam organisasi. Ketika kita memahami susunan pelaksanaan rapat, kita tidak hanya belajar tentang urutan kegiatan. Kita belajar tentang bagaimana menghargai waktu orang lain, bagaimana mendengarkan dengan baik, bagaimana menyampaikan pendapat dengan sopan dan terstruktur, dan yang paling penting, bagaimana bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Rapat yang baik tidak terjadi begitu saja. Ia tercipta dari kedisiplinan, keterbukaan, dan kesadaran bahwa setiap peserta memiliki tanggung jawab terhadap hasil rapat. Jika satu orang saja tidak memperhatikan, maka keputusan rapat bisa menjadi bias. Jika satu orang tidak melaksanakan tindak lanjut, maka seluruh rencana bisa terhambat. Oleh karena itu, memahami susunan pelaksanaan rapat bukan sekadar teori, tetapi juga keterampilan hidup. Keterampilan yang akan kalian gunakan tidak hanya saat masih sekolah, tetapi juga ketika bekerja, berorganisasi, bahkan saat berkumpul dalam kelompok kecil untuk menentukan rencana, mulai dari kegiatan kelas, acara sekolah, hingga pertemuan keluarga sekalipun. Saya berharap setelah menonton video ini, Anda bukan hanya tahu tahap-tahap rapat, tetapi juga memiliki kesadaran bahwa rapat adalah alat untuk membangun komunikasi yang sehat dan produktif. Ketika rapat berjalan dengan tertib, keputusan menjadi lebih jelas, dan semua orang merasa dihargai. Kita semua bisa menjadi pemimpin rapat yang baik. Kita hanya perlu melatihnya pelan-pelan, mulai dari memahami susunannya, menjalankan langkah-langkahnya, dan mengembangkan sikap profesional dalam berkomunikasi. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran ini sampai akhir. Semoga materi mengenai susunan pelaksanaan rapat, studi kasus, dan refleksi panjang yang telah kita bahas, dapat memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh dan bermanfaat bagi Anda. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya, dan tetap semangat belajar.